Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 21 dan ini adalah video yang ke-85. Kita lanjutkan ke qauluhu innama tajibul maktubah ay as-salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin, bahwasanya salat 5 waktu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah dewasa. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita baca Fathul Mu'in. Innama tajibu, pastinya wajib apa al-maktubatu, salat yang difardukan, yang diwajibkan, ay as-salawatu, tegasnya beberapa salat, al-khamsu yang jumlahnya ada 5, oleh tajibu ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim yang beragama Islam, mukallafin yang terkena taklif, artinya sudah memikul tanggung jawab untuk melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan. Ay balighin, tegasnya sudah baligh, diantaranya umur 15 tahun atau sudah haid ya. 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, atau sudah haid bagi perempuan ketika sebelum umur 15 tahun. Aqilin, kemudian berakal sempurna, akalnya normal. Zakarin, baik itu laki-laki, au ghairihi, atau selain zakar. Muradnya di sini ghair adalah unsa, perempuan, atau khunsa, orang yang lahir dengan kelamin ganda. Kemudian tahirin, juga suci. Suci di sini dari haid atau nifas. Kita ulangi. Innama tajibul maktubah ay as-salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin tahirin. Jadi wajibnya sholat 5 waktu itu hanya bagi muslim, mukallaf, dan tahir. Jadi ada 3 kaid yang tercantum dalam matannya di sini: muslim, mukallaf, dan tahir. Jadi selain itu tidak ada kewajiban. Di antaranya muhtarazat ini ada 7 kategori ya. Karena di sini ada adawat qasar, yaitu innama. Jadi ada dalam kitab Jauharul Maknun bait ke 121, wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama, ada lafaz innama, hanya. Innama tajibu, pastinya wajib atau hanya kewajiban sholat itu. Qasar itu takhsisu amrin bi amrin. Kumaha eta di Jauharul Maknuna, takhsisu amrin mutlaqan bi amri walladhi yad'unahu bil qasri. Jadi takhsisu salat bil muslim bil mukallaf bil tahir itu. Jadi mewajibkan salat hanya kepada muslim mukallaf yang tahir. Kita lanjutkan. Fala tajibu, ini fa-nya fa tafra'iyah,
Maka sebagai kesimpulannya, walhasil maka tidak wajib apa al-maktubah ala kafirin atas orang kafir asliyin yang memang kafir asli semenjak lahir sudah kafir, artinya non muslim. Yang pertama, yang kedua sobiyin, wasobiyin dan anak kecil belum balik. Yang ketiga wa majnunin dan orang gila. Kemudian yang keempat wa mughma alaih dan yang mughma ya. Artinya ada pingsan, siapa alaihi itu man. Jadi orang pingsan, orang tidak sadar, epilepsi, wasakrona, dan yang kelima orang yang mabuk. Oleh sakron bila ta'adin dengan tanpa sengaja. Jadi mabuknya tidak disengaja. Misalnya karena obat ya yang salah dosis, li'adami taklifihim karena tidak ada taklifnya itu khamsah. Jadi orang kafir, orang kafir asli, sabi, majnun, mughma alaih dan sakran, ini 5 orang tidak ada taklif. Wala ala haidin dan tidak wajib maktubah atas wanita haid, wa nufasa'a dan wanita nifas, li'adami sihhatiha karena tidak sahnya itu maktubah minhuma dari haid wa nufasa. Kalau yang tadi 5 itu muhtarazatnya adamut taklif, tapi kalau haid wa nufasa itu adamus sihah. Jadi intinya sama, tidak wajib. Walau qada dan tidak ada qada salat, yaitu maujud alaihima atas itu haid wa nufasa. Bal tetapi ya, ini idrobnya idrob ibtal. Tidak wajib qada bagi orang nifas, tetapi wajib. Nah, idrob ini membatalkan. Tadi la qada ay la tajibul qada. Kemudian di sini wujubul qada. Jadi la qada alaihima adamu qada'is salat ala haid wa nufasa. Kalau di sini wujubul qada ala al-murtad wal muta'addi bi sakar. Ya, muta'addin bi sakar. Bal tetapi tajib wajib maktubah ala murtadin atau ala murtaddin atas orang murtad wa muta'addin dan orang yang sengaja ya disakrin dengan itu mabuk. Tapi kalau murtad sengaja keluar dari Islam itu dia tetap wajib sholat, hanya saja sholatnya tidak sah, jadi double. Muta'addin bisakrin dan orang yang sengaja mabuk. Kita lanjutkan ke Hasyiyah I'anatul Talibin. Qauluhu wa furidat di sini. Qauluhu adapun dawuhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari wa furidat Lailatul Isra'i. Tegasnya wa furidat wa Lailatul Isra. Pertama kali sholat itu diwajibkan di malam Isra Mi'raj. Wal hikmatu dan adapun hikmah, ada titik kesimpulan fi wuku'i fardiha di dalam terjadi kefarduannya itu maktubah tilka lailata di malam itu, malam Isra, yaitu annahu sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu lamma quddisa ketika disucikan siapa Nabi zahiran baik zahirnya wa batinan dan batinnya, baik fisiknya maupun jasmaninya maupun rohaninya, haitsu gusila sekiranya dicuci siapa Nabi, dibasuh siapa Nabi bima zamzam dengan air zamzam, wa mulia dan dipenuhi siapa Nabi bil imani dengan iman, wal hikmati dan kebijaksanaan. Wa min sya'ni sholati ayyataqaddamha tuhur, ini jumlah mu'taridah ya. Di Malang cek orang Sunda tema jadi nagen be di tengah gitu. Wa min sya'ni sholati dan yaitu tetap di antara sya'ni sholat, kejadian sholat artinya aturan mainnya kalau mau sholat, ayyataqaddamha adapun mendahului kepada sholat apa at-tuhru proses bersuci. Kalau mau sholat ya wudu dulu. Jadi taqaddumut tuhri ala salat, didahului berwudu kemudian salat. Nah, di sini ideal juga ketika Nabi disucikan lahir batin kemudian beliau
dibasuh dengan air zam-zam, kemudian dipenuhi dengan iman dan hikmah. Nasaba ini jawabnya lama ya, panjang banget di sini. Lama nasaba ini lama syarat. Kuddisa fi'il syarat, nasaba fi'il jawab syarat. Nasaba maka munasabah, selaras apa zalika itu taqdis zahiran wa batinan ya, ghuslu bima'i zamzam ya, kemudian muli'a bil iman wal hikmah ya. Apa zalika itu al-madhkur tadi, antufrodo bahwasanya difardukan apa maktubah fiha di dalam itu tilka laila. Ketika mau Isra Mi'raj, Kangjeng Nabi disucikan zahir dan batinnya. Ini namanya teknis ya, karena ada perbedaan frekuensi antara alam manusia, alam malaikat, dan alam ketuhanan. Jadi ini lebih ke arah teknisnya ya. Hanya saja kalimat kitab adalah kuddisa zahiran wa batinan, artinya dipersiapkan. Karena Isra Mi'raj ini dengan fisik beliau, sehingga perlu ketahanan yang luar biasa. Dan alat terbaik pada masa itu ya ma'u zamzam, air zam-zam. Nanti di masa depan tentang perkembangan teknologi ya, ketika di film-film tentang teleportasi ya, tentang kecepatan cahaya, itu copy paste dari peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Hanya saja syaratnya di sini kuddisa zahiran wa batinan haitsu ghusila bima'i zamzam wa muli'a bil iman wal hikmah. Ini kalau dalam ilmu thariqah disebutnya teori sinar. Jadi mengubah fisik kita itu menjadi cahaya. Jadi setitik ba diubah menjadi nur. Namanya teori sinar. Seperti ada kejadian salah satu guru saya, yakni yang guru Syekh Muhammad Zuhimi, beliau bersama khadimnya waktu itu Bapak siapa ya, itu orang Cina ya, Kimloh, Bapak Kimloh, itu khadimnya beliau melihat masuk menjadi cahaya, kemudian masuk ke lubang pintu ya, kunci ya, ada kunci lubangnya di situ, masuk ya, kemudian menghilang. Itu namanya teori sinar. Itu namanya copy paste dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj. Jadi kalau ada orang yang menanyakan Mi'raj ya seperti itu, Mi'rajul Mu'minin ya, itu teori sinar. Kemudian antufrada fiha, diwajibkan apa, salat maktubah fiha di dalam itu tilka laila. Walam takun, dan belum pernah ada qoblal isra'i, sebelum Isra apa salatul mafruḍah, salat yang difardukan, illa kecuali salat waqa'a yang terjadi apa al-amru perintah bihi dengan itu ma, kecuali yang reguler saja ya, tidak spesifik salat 5 waktu bayanima min qiyamil laili, dari tahajud ya, berdiri atau ibadah di waktu malam, min ghairi tahdidin, tanpa batasan rakaat. Jadi sebelum Isra Mi'raj Kangjeng Nabi itu hanya sekedar qiyamul lail, tanpa ada batasan yang jelas, tanpa ada titik batasan rakaat atau kaifiyah ya, ada ruku, ada sujud dan seperti itu. Wa dhahaba, dan telah memilih siapa ba'duhum, sebagian ulama, ila annaha, kepada sesungguhnya itu salat atau mafruḍah, yaitu kadat ada apa mafruḍah, yaitu mafruḍatan dipardukan rakaataini dengan 2 rakaat bil ghadati di waktu pagi, wa rakaataini dan 2 rakaat bil asyi di waktu sore. Ada maqalah dari sebagian ulama al-fuqaha tentu saja, dulu sebelum Isra Mi'raj, titik balik salat 5 waktu, ada jenis sholat yang hukumnya fardu juga, hanya saja bukan sholat maktubah seperti istilah yang kita sehari-hari jalankan. Ini konsepnya raka'ataini bil ghadat,
2 rakaat di pagi hari, wa raka'ataini bil asyi, dan 2 rakaat di sore hari. Itu ada ya, dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping qiyamul lail. Wa naqala, dan telah menukil, mengutip siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, an ba'di ahli ilmi, dari sebagian ahli ilmu, annaha, kepada sesungguhnya maktubah, yaitu kanat, ada apa maktubah, yaitu mafrudatan, difardukan, summa nusikhat, kemudian disalin apa itu maktubah. Maktubah di sini adalah mafruḍah ya. Jadi Imam Syafi'i menukil dari sebagian ahli ilmu di zaman beliau bahwasanya rak'atain bil ghadat, rak'atain bil asyi itu hukumnya adalah mafruḍah, hanya saja kemudian dinasakh. Dinasakh tentunya dengan hukum salat 5 waktu. Intah, selesai Bujairimi. Sebagaimana dikutip dalam karya Imam Bujairimi ya. Jadi Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi asy-Syafi'i al-Azhari, beliau lahir pada tahun 1131 Hijriah dan wafat pada tahun 1221 Hijriah. Di antara karya beliau adalah Hasyiyah Bujairimi, namanya Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib. Kemudian ada Hasyiyatul Tajrid li Naf'il Abid. Nah, di sini Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati mengutip perkataan dari Hasyiyah Bujairimi, dimulai dari kata wal hikmah fi wuqu'i fardiha tilkal lailah sampai thumma nusikhat. Ini dikutip dari Hasyiyah Bujairimi atau Tuhfatul Habib, ditasorofin dengan sedikit editnya, diedit redaksi kalimatnya. Qauluhu li adamil ilmi bi kaifiyatiha, qauluhu, adapun dawahnya musannif, li adamil ilmi, karena belum adanya pengetahuan, bi kaifiyatiha, dengan teknisnya salat. Ayat tegasnya wa aslul wujubi, tegasnya adapun aslinya kewajiban, yaitu karena adalah apa aslul wujub, yaitu mu'allaqan, dikaitkan, dita'liq alal ilmi, atas ilmu, bil kaifiyati, dengan prakteknya. Jadi li adamil ilmi bi kaifiyatiha ini menjadi sebab. Jadi malam Mi'raj itu sholat 5 waktu diresmikan. Tapi subuh, meskipun statusnya sudah deadline, tapi belum dikerjakan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena adamil ilmi bil kaifiyah. Dan ketika sudah diajarkan oleh malaikat Jibril, mulailah waktu sholat zuhur. Jadi sholat zuhur ini adalah poinnya. Wahuna, dan yaitu tetap di sini, huna di sini adamil ilmi bil kaifiyah. Taujihun akhar, adapun sudut pandang yang lain, li adami wujubi subhi dzalikal yaumi, karena belum wajibnya subuh pada hari tersebut. Wahwa, dan adapun itu taujih, yaitu annal khamsa, sesungguhnya salat 5 waktu, yaitu innama wajabat, pastinya wajib apa khamsu, ala wajhil ibtidai, atas jalan titik balik permulaan, bizuhri, dengan salat zuhur. Jadi kesimpulannya, zuhurlah yang pertama kali wajib untuk dikerjakan, sedangkan subuh itu belum wajib. Ay annaha, tegasnya sesungguhnya maktubah, yaitu wajabat, wajib, min zuhri dzalikal yaumi, dari zuhur hari tersebut. Jadi hari haknya itu adalah hari waktu sholat zuhur ya, titik balik. Intah, selesai sin mim bitasorupin, ini dari Syekh Ahmad bin Qasim Al-Abbadi. Di sini Ibnu Qasim, SM itu adalah kode dari Ibnu Qasim Al-Abbadi. Laqab beliau adalah Syihabuddin bi Ahmad bin Qasim As-Sabag Al-Abbadi, bitasorupin, dengan sedikit redaksi dieditnya, ada sedikit perubahan kalimat. Jadi ini mulai dari wa aslul wujub kana mu'allaqan 'alal ilmi sampai min zuhri dzalikal yaum, itu adalah redaksi dari Syekh Ahmad bin Qasim Al-Abbadi ya. Hanya saja dicantumkan dalam kitab Hasyiyah I'anatul Talibin juz awal oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati ya.
Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.